sudah maksimal. Hasil dapat dilihat pada rata-rata current ratio PT Tempo Intimedia Tbk. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata current ratio-nya sebesar 234,32%, melebihi dari standar yang ditetapkan yaitu sebesar 200%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya sudah maksimal. Rata-rata quick ratio PT Tempo Intimedia Tbk sebesar 211,82%, melebihi dari standar yang ditetapkan yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang cukup baik karena setiap hutang lancar 100% dijamin dengan quick asset 211,82%. Rasio profitabilitas. Nilai dari rasio profitabilitas akan menggambarkan tingkat kemampuan PT Tempo Intimedia Tbk dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, gross profit margin PT Tempo Intimedia pada tahun 2014 sebesar 35,03%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 47,03%. Hal ini menunjukkan penurunan laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Meskipun demikian, gross profit margin PT Tempo Intimedia mengidentifikasikan bahwa sangat efektif. Semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Net profit margin PT Tempo Intimedia pada tahun 2014 sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 1,94%. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih setelah pajak yang dicapai perusahaan pada tahun 2014 lebih meningkat, mengidentifikasikan bahwa laba bersih dari setiap rupiah yang diperoleh dari penjualan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Return on investment PT Tempo Intimedia pada tahun 2014 sebesar 4,77%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 3,41%. Nilai ROI perusahaan yang senantiasa mengalami kenaikan tersebut mengidentifikasi bahwa PT Tempo Intimedia dalam mengelola total aktiva yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mulai optimal. Meskipun jika melihat hasil presentasi masih kurang optimal, semakin tinggi ROI, maka semakin baik pula keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return on equity PT Tempo Intimedia pada tahun 2014 sebesar 11,49%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 4,12%. Nilai ROE perusahaan yang semakin meningkat mengidentifikasi bahwa tingkat penghasilan bersih yang diperoleh Rasio aktivitas pada tahun 2014 sebesar 18,09 kali, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 21,33 kali. Hal ini mengalami penurunan pada hasil inventory turnover, mengindikasikan bahwa efektivitas manajemen perusahaan mengalami penurunan dalam mengelola persediaan. Nilai total aset turnover pun mengalami penurunan. Pada tahun 2013, nilai TATO sebesar 1,06 kali, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0,95 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan masih kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Karena semakin tinggi nilai TATO, maka semakin efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh
aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Sedangkan melihat dari hasil persentase pada PT Tempo mengalami penurunan. Pada rasio solvabilitas, dapat dilihat bahwa debt ratio perusahaan pada tahun 2014 sebesar 57,12%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 50,10%. Nilai debt ratio pada tahun 2014 mengalami kenaikan, bahkan melebihi standar umum maksimal yaitu 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan tergolong dalam tingkat rasio hutang yang kurang sehat, sedangkan nilai debt equity ratio PT Perusahaan Intimedia Tbk pada tahun 2014 yaitu 133,20 dan pada tahun 2013 sebesar 100,40%. Tingginya nilai debt ratio bahkan melebihi 50% atau sesuai standar umum yaitu mengindikasikan bahwa pembiayaan operasi perusahaan menekankan pada penggunaan modal dari luar yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki perusahaan. Hal ini berarti bahwa risiko keuangan yang ditanggung perusahaan cukup besar.